Ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15 saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu ya. Ini kisah yang seringkali kita dengar sejak kecil, kita baca sejak kecil, tetapi ada beberapa hal yang saya ajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk tengok ulang dan renungkan bersama di dalam 30-40 menit sebelum tanya jawab. Nanti jika ada tanya jawab, silahkan Bapak Ibu menulisnya di kolom komentar di situ ya. Jika ada kemungkinan yang terlewatkan oleh saya, Bapak Ibu tolong menuliskan kembali ya. Kadang komennya itu stuck gitu, berhenti, nggak jalan. Jadi saya nggak tahu apakah yang saya lihat ini di atas atau sudah di bawah. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini sejenak kami akan mempelajari Alkitab. Kiranya apa yang kami pelajari itu menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah segala peristiwa dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu agar ia bisa menyampaikan firman Tuhan, menguraikannya dalam pemahaman Alkitab ini dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-6, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan bacakan ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Ia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi menarik dari kisah ini yang berulang kali sudah kita dengar ceritanya, kita sudah baca, saya ingin membaginya di dalam setidaknya 5 poin percakapan. Supaya lebih mudah untuk dipahami, saya penggal sedikit-sedikit dalam 5 poin percakapan. Poin yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Perhatikan kalimat ini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, di dalam kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, yang unik adalah mujizat ini sepenuhnya terjadi karena belas kasihan dan kuasa Kristus.
Kristus yang melihat orang banyak punya urgent need, punya kebutuhan yang segera, yaitu kebutuhan untuk makan, sementara mereka tidak punya resources yang memadai. Bahkan dikatakan roti seharga 200 dinar, 1 dinar adalah upah pekerja sehari, roti sebanyak upah pekerja 200 hari pun tidak akan cukup untuk 5.000 laki-laki. Nah, ini 5.000 laki-laki Bapak Ibu. Perempuan belum terhitung. Anggap saja 5.000 laki-laki plus perempuan sudah 10.000. Belum terhitung anak-anak. Bisa jadi mungkin jumlahnya 3 kali lipat dari 5.000. Mengapa yang dicatat Alkitab hanya yang laki-laki? Ya, kita mengetahui budaya patriarki pada waktu itu. Bahwa yang masuk hitungan adalah kepala rumah tangga atau laki-laki. Nah, mujizat ini berasal dari belas kasih dan kuasa Kristus. Ini berbeda dengan kisah-kisah mujizat yang lain di Alkitab, di mana Yesus itu menuntut iman dari orang yang akan disembuhkannya, dari orang yang akan dipulihkannya, atau orang-orang itu memohon Yesus untuk do something atas situasi yang ada. Tetapi di bagian ini mujizatnya mengalir dari kasih, kemurahan, dan kebaikan Kristus. Jadi ada banyak pola bagaimana mujizat terjadi di dalam catatan Injil. Ada yang Yesus berbelas kasihan dan kemudian do something. Ada yang Yesus mendapatkan informasi. Ada yang Yesus berhadapan dengan orang yang yakin bahwa Yesus sanggup menolong dan dengan demikian dia melakukan mujizat. Jadi ada banyak pola. Tidak serta-merta, tidak harus bahwa ini berkuasa, ini meminta. Yang terjadi di dalam kisah kita terkait dengan 5 roti dan 2 ikan, mujizat ini sepenuhnya berasal dari kasih dan kemurahan Kristus. Alias Kristus itu melihat, Kristus itu mengamati kebutuhan yang ada. Dia bukan hanya guru yang penting audiensnya banyak, mengikuti dia gembira. Seolah-olah dengan ketertarikan orang lain itu, Yesus dipuja dan disembah dan itu cukup untuk dia. Tetapi dia justru memperhatikan kebutuhan yang ada. Allah yang kita kenal di dalam Kristus dipotret kisah mujizat ini sebagai dia yang memperhatikan, dia yang mengetahui kebutuhan pengikutnya. Gak ada satupun yang lepas dari matanya. Bahkan sebelum orang banyak itu menyadari kebutuhannya, Kristus tahu apa yang sesungguhnya mereka butuhkan, maka dia membuat mujizat terkait 5 roti dan 2 ikan. Itu poin yang pertama. Bahwa mujizat ini sepenuhnya bertitik tolak dari kasih dan kuasa Kristus yang memperhatikan kehidupan pengikutnya. Dan perlu kita ingat bukan bahwa Tuhan yang sama yang kita yakini di dalam Kristus juga adalah Tuhan yang masih melihat dan memperhatikan kebutuhan kita, bahkan sebelum kita menyadari kita punya kebutuhan itu, Kristus sudah tahu. Dan di dalam kasih dan kemurahannya dia bekerja. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Yang kedua, bahan baku dalam tanda kutip untuk mujizat yang Kristus lakukan bukan bahan baku yang spektakuler. Dia hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan. Ini bekal makanan anak-anak. Lumrah kan kalau anak-anak meninggalkan rumah bersama dengan orang tuanya kemudian memberikan bekal kepada anak itu. Ini bukan makanan yang mewah, ini makanan kelas bawah. Makanan orang sederhana, makanan orang biasa. 5 roti dan 2 ikan. Barangkali cukup untuk 2-3 kali makan bagi anak-anak. Tetapi apa yang terbatas di mata manusia
Apa yang tidak masuk hitungan di mata manusia, yaitu anak-anak yang membawa bekal, ketika yang terbatas, yang tidak masuk hitungan ini diletakkan di tangan Tuhan, maka Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk mengerjakan mujizatnya. Ada gambaran yang indah ketika Yesus mengerjakan mujizat ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Saudara, ini jumlah yang sedikit loh. Yang ada di hadapan Yesus mungkin belasan ribu laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Yang dicatat sih cuma 5.000 laki-laki, tetapi perempuan dan anak-anak kita tadi udah membahasnya bisa jadi banyak. Kenapa Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur? Sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah kerinduan. Di bagian Alkitab yang lain dicatat Yesus itu menengadahkan kepalanya ke atas. Dia mengucap syukur, sekaligus dia memohon pertolongan Bapanya yang di surga, agar apa yang mengalir dari tangannya, bahan baku yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka semua kenyang. Sudah kenyang, sisa 12 bakul. Jadi apa yang terbatas di tangan manusia, ketika tangan Bapa di surga memberkatinya, yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ketika Tuhan menyertai, yang masih ada, yang masih tersisa, ternyata lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi di tangan siapa resources itu ada, akan menentukan apa yang terjadi. 5 roti dan 2 ikan di tangan si anak hanya akan menjadi bekal bagi dirinya untuk 2 atau 3 kali makan. Tetapi 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan ke tangan Kristus menjadi cukup untuk 5.000 orang, sisa dan bahkan berkelimpahan. Nah, ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan gitu ya. Beberapa orang menanyakan apakah kisah seperti ini bisa terjadi Pak di masa sekarang ini. Kalau Bapak Ibu bisa googling sebentar nanti, Bapak Ibu bisa membaca kisah tentang Heidi Baker misalnya dalam salah satu pelayanan misinya, di mana pengalaman yang kurang lebih sama, jumlah makanan yang terbatas, anak-anak panti asuhan yang harus diberi makan banyak, dan itu cukup untuk beberapa hari bagi anak-anak ini. Ya, Tuhan masih melakukan mujizat dengan caranya ketika yang sederhana ini diletakkan di dalam tangan Tuhan. Ketika situasi terasa mustahil, tetapi tangan Tuhan berkarya. Mustahil itu adalah definisi manusia, kamus manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sebagai seorang pendeta, saya sudah mendengar berulang kali kisah yang sama. Ini modal saya terakhir, Pak. Ini yang saya miliki terakhir. Dan kemudian Tuhan memberkatinya sehingga menjadi begitu besar seperti sekarang ini. Jadi jangan lihat seberapa resources yang masih ada. Ingatlah di dalam pergumulan ini kita bersama dengan siapa. Jangan ingat, jangan perhatikan apa yang masih ada. Tetapi ingatlah kita di tangan siapa. Hal yang sederhana yang Tuhan bekerja di dalamnya bisa menjadi luar biasa. Sebentar, kita berhenti di 2 poin. Saya mendapatkan masukan suaranya hilang. Apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama? Bahwa suaranya hilang? Kalau orang lain tidak hilang berarti oke. Nah, saya mohon masukan dulu. Kita baru di poin yang kedua. Apakah sekarang suaranya terdengar dengan baik atau hilang?
Terima kasih Bu Hedi untuk catatannya. Saya berhenti di sini dulu untuk mendapatkan respons dari teman-teman. Suaranya, oh jelas ya. Jelas ya. Oke, berarti suaranya tetap ada. Di tempat Bu Hedi mungkin ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjutkan. Poin yang pertama saya ingatkan kembali, mukjizat ini terjadi sepenuhnya dari belas kasih dan kuasa Kristus. Yang kedua yang perlu kita ingat, bahan baku dari mukjizat ini adalah sesuatu yang bersifat terbatas, tetapi di tangan Tuhan, sesuatu yang terbatas ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah menyerah, letakkan apa yang kita punya di tangan Allah. Yang ketiga, yang menarik adalah respons dari orang-orang banyak itu. Ya, perhatikan ayat pertama dan kedua terlebih dahulu. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikut Yesus, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Jadi orang ini berbondong-bondong mengikut Yesus karena ada satu kebutuhan mereka yang terpenuhi. Yang sakit menjadi sembuh. Ya, Yesus tidak perlu menyelenggarakan kebaktian kesembuhan ilahi khusus. Orang-orang itu datang mengikut dia dan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi motivasi mereka untuk mengikut Yesus adalah motivasi yang sangat jelas. Mereka melihat Yesus bisa menyembuhkan dan sakit penyakit salah satu pergumulan mereka lalu datang. Dan kini Yesus membuat sebuah mukjizat yang baru, yang relatif baru bagi mereka, yakni Yesus memberi mereka makan dengan cara yang spektakuler. Dan ketika peristiwa ini terjadi, di ayat yang ke-14 tertulis, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Jadi dari mukjizatnya mereka mengambil kesimpulan, Yesus nabi. Nah, mari kita berhenti di sini sebentar. Bayangkan diri Anda adalah salah satu dari orang yang melihat mukjizat itu dan mengambil kesimpulan, orang ini nabi. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa melipat gandakan makanan. Kalau dia nabi, responsnya harusnya adalah, nabi adalah juru bicara Allah, bukan? Responsnya harusnya adalah, mari sang nabi berbicaralah kepada kami. Ajarkanlah kehendak Tuhan kepada kami. Gitu kan? Berhadapan dengan seorang nabi, minta apa lagi selain suara Tuhan? Jadi permohonan yang wajar dan baik adalah, karena engkau nabi, berbicaralah dan ajarlah kami. Tetapi Alkitab mencatat bukan itu yang mereka minta. Ayat 15 tertulis, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Pertanyaannya adalah, kalau mereka mengakui bahwa Yesus itu nabi, mengapa diminta jadi raja? Nabi dan raja dua hal yang berbeda. Nabi juru bicara Tuhan, raja penguasa. Mengapa mereka meminta Yesus menjadi raja? Ketika mereka berpikir Yesus adalah nabi. Karena mereka tahu, kalau mereka menjadikan Yesus raja, mereka nggak butuh apa-apa. Mereka nggak usah kerja keras. Sakit disembuhkan, kurang makan tinggal minta mujizatnya lagi. Ini adalah perilaku manusia, Bapak Ibu, yang mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang merajakan Tuhan dengan harapan, kalau engkau raja kami, terpenuhilah kebutuhan kami. Sebuah motivasi yang sangat terpusat pada diri sendiri, bahkan ketika mereka menyebut Yesus adalah nabi, bahkan ketika menyebut Yesus adalah dan menginginkan Yesus menjadi raja. Dan Yesus tidak mau orang mengikuti dia demi hanya memenuhi kebutuhannya pribadi. Yesus tidak mau orang menjadikan dia raja
hanya supaya kebutuhan manusia terpenuhi. Dia datang dengan misi mengerjakan kehendak Bapa dan bukan menyenangkan hati pendengarnya. Dan ini menjadi refleksi menarik bagi kita, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang kita cari ketika kita mencari Tuhan? Apa yang kita cari ketika kita mencari Tuhan? Benarkah itu sebuah tindakan penyembahan, pengakuan, atau itu sebuah tindakan yang sebenarnya sangat dimotivasi dengan kebutuhan sendiri? Kalau yang saya sembah dalam hal ini Kristus menguntungkan saya, memberi berkat bagi saya mau terus ikut dia. Tetapi kalau dia tidak memenuhi kebutuhan saya akan meninggalkannya. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan berjalan mengikuti aku. Sangat jelas. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, ikutlah aku, maka semua kebutuhanmu dan keinginanmu akan terpenuhi. Tuhan memang menjanjikan akan memelihara kehidupan kita. Tetapi ingat janji berkat yang Tuhan katakan, menyangkut soal kebutuhan mendasar, makan, minum, pakaian. Sesederhana itu Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan tidak bertanggung jawab untuk semua keegoisan kita yang menginginkan sesuatu yang berlebih-lebih. Alias secara konkret saya ingin berkata seperti ini. Jika Bapak Ibu mengikut Yesus hanya untuk melipat kali gandakan harta kita, ya Pak, saya kasih persembahan supaya saya terima lebih banyak. Saya melayani supaya usaha saya dibuat lancar dan yang lainnya. Maka hampir pasti Anda akan kecewa kepada Yesus. Dia berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup kita yang standar. Bukan kemewahan, bukan kelimpahan di dalam arti materi itu. Jadi apa yang kita cari ketika kita mencari Tuhan? Berkatnya, tangannya, atau kita sungguh-sungguh meletakkan diri kita, sujud dan penyembahan kita karena kita mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika agenda-agenda pribadi kita tidak terpenuhi. Banyak orang dengan mudah mengikut Yesus ketika melihat mujizat. Saya bersyukur untuk itu. Tetapi yang jauh lebih bernilai dari itu adalah apakah kita akan tetap mengikut Yesus ketika tak satu pun mujizat terlihat? Apakah kita masih terus mencari dan menyembah Dia ketika tidak ada yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Tetapi Tuhan itu bukan tukang sulap yang bisa kita paksa melakukan mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat untuk memuaskan egoisme kita. Di dalam kisah 5 roti dan 2 ikan, sesudah Yesus tahu mereka hendak menjadikan Dia raja, sebuah agenda yang sangat terpusat pada kepentingan manusia, Alkitab mencatatkan Dia menyingkir ke gunung seorang diri. Mujizat harusnya membawa kita lebih dekat kepada pembuatnya. Kita tidak boleh enjoy mujizatnya, apalagi memuja sarananya, hamba Tuhan tertentu misalnya, tetapi membuang Kristusnya. Dengan atau tanpa mujizat, kita tetap harus mencari dan memuja Kristus. Inilah iman yang sejati, yang kokoh, yang tangguh. Ada atau tidak ada mujizat, terpenuhi atau tidak kebutuhan saya, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Yang kelima, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adalah konteks bagaimana penulis Injil Yohanes menempatkan kisah ini di dalam Injilnya. Ya,
Jadi kita tahu tiap penulis Injil itu punya interest, punya maksud tertentu, dan ketika dia menceritakan, dia meletakkan di dalam konteks tertentu. Yang unik adalah di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ini, kemudian Yesus berbicara tentang sejarah bangsa Israel terkait dengan roti yang pernah mereka terima dari langit. Jadi nampaknya penulis Injil Yohanes ingin memperlihatkan, ini loh Yesus yang memberi engkau makan dengan pelipat gandaan ikan dan roti. Ingatkah engkau pada apa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan bangsamu? Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-57 demikian. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Apa yang Yesus ingin katakan? Roti mujizat yang tadi aku perbuat, itu kamu makan, selesai. Kamu akan mati. Karena semua manusia akan mati, bukan? Itu persis seperti nenek moyangmu diberi makan mana oleh Tuhan dalam perjalanan keluar dari tanah penjajahan itu. Diberi makan mana. Mana itu mengenyangkan, tapi mereka mati. Dan Yesus mengatakan, barang siapa memakan darahku dan meminum darahku, dia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, mereka akan hidup selama-lamanya. Melampaui kebutuhan jasmani yang ada di segala abad dan tempat, Yesus menawarkan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dia mengatakan dirinya lah roti hidup. Jadi Yohanes ingin menegaskan, kamu makan roti hasil mujizat, kamu mati. Nenek moyangmu makan roti hasil mujizat, pekerjaan Tuhan, di padang gurun, mereka juga mati. Tetapi lihatlah Kristus sang roti hidup itu. Ketika engkau memakan aku, sang roti hidup, memakan sebagai gambaran dan cerminan, mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, ia akan hidup. Dan ini mengingatkan kita pada formula yang sering kali kita ulang waktu perjamuan kudus, bukan? Kita mengingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku yang dipecahkan dan dicurahkan bagimu. Artinya Tuhan tahu, lebih daripada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani yang Tuhan tawarkan dirinya di dalam Kristus menjadi solusi. Karena itu betapa dangkalnya kalau orang mencari Kristus hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sementara yang Kristus tawarkan adalah sesuatu yang lebih berkualitas, lebih kekal dari itu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan jika Bapak Ibu mendengarkan rekaman ini atau live ini, dan Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, ingat, Dia menawarkan bukan berkat jasmani. Dia menawarkan hidupnya, hidup yang kekal, yang nanti Dia berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang telah Dia berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan itu ngelihat manusia lebih dalam daripada manusia ngelihat dirinya. Dan biarlah kebutuhan yang bersifat fisik dan sementara ini membuat kita sadar sesuatu yang lebih hakiki yang kita butuhkan.
yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Menariknya di bagian ini adalah setelah Tuhan Yesus mengungkapkan siapa dirinya, ayat 51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebagian murid mengundurkan diri. Mereka tadi mencari mujizatnya loh ya. Berbondong-bondong mengikuti Yesus loh ya. Hendak menjadikan dia raja dan tahu dia nabi. Tetapi setelah Yesus mengungkapkan dan berbicara tentang keilahiannya, siapa dirinya sebagai anak tunggal Bapa, murid-murid mengundurkan diri dan berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Mengapa mereka mundur? Karena bagi mereka Yesus mentok nabi. Mereka tidak bisa menerima, belum bisa menerima bahwa Yesus adalah yang ilahi, Sang Firman yang telah menjadi manusia, roti hidup yang kekal itu. Alias ketika Tuhan itu deserve, Tuhan itu layak mendapatkan pengakuan yang lebih. Para murid yang hanya berpikir tentang dirinya, bagaimana kebutuhannya terpenuhi, apa yang menjadi pergumulannya terjawab, mengikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Buyar semua. Karena mereka tahu, kalau mereka terus mengikut dia, apa yang akan kelak terjadi di hadapannya. Tetapi sebagian murid tidak pergi. Ayat 67 mencatat, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya yang masih tetap, apakah kamu tidak mau pergi juga? Enggak seperti orang-orang tadi yang mencari kebutuhan jasmani, yang hanya menginginkan kebutuhan jasmaninya terpenuhi, tetapi mengabaikan kehendakku, tidak mau mengikuti kehendakku. Jawab Simon Petrus kepadanya, ayat 68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Para murid menyadari kebutuhannya yang lebih esensi, yaitu keselamatan jiwa mereka, pemulihan relasi dengan Bapa yang di surga. Mereka tahu Yesus hadir bukan untuk memuaskan segala kebutuhan dan keinginan mereka. Ada kebutuhan yang lebih mendasar, yaitu hidup yang kekal tadi, yang Kristus telah ungkapkan siapa dirinya. Ringkasnya saudara-saudara, kalau kita datang dan mencari dia dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat manusiawi, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dari itu, bersediakah kita tetap mengikutnya? Atau kita berfokus pada diri kita sendiri, egosentris, dan tidak mau tunduk kepada dia roti hidup itu. Jadi apa yang kita cari ketika kita mencari Tuhan? Pemenuhan kebutuhan kita atau pengakuan dan penyembahan kita di hadapan Dia yang hidup dan yang kekal itu. Jadi mari kita konklusikan apa yang kita pelajari di dalam 5 poin. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan dituliskan di sana. Yang pertama, bertitik tolak dari kisah 5 roti dan 2 ikan kita belajar mujizat sepenuhnya terjadi dari belas kasihan Kristus. Pola-pola terjadinya mujizat sangat berbeda dari satu hal ke hal yang lain. Dari kisah 5 roti 2 ikan, mujizat ini mengalir dari kasih kemurahan Kristus tanpa orang memintanya, tanpa orang ada unsur iman di dalamnya. Pokoknya dari Kristus saja, satu arah. Sebagai caranya untuk menegaskan dan mengajarkan siapa dirinya. Kedua, bahan baku mujizat ini sesuatu yang bersifat keseharian. Sesuatu yang bersifat keseharian diletakkan di tangan Kristus yang ilahi, yang ajaib terjadi. Jadi tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Mustahil itu ranah atau domainnya manusia. Yang ketiga, tentang respons orang-orang.
Ketika mereka melihat kebutuhan mereka terpenuhi, mereka hendak menjadikan Yesus raja. Mereka tahu Yesus nabi, tetapi dipaksa jadi raja. Kenapa? Supaya kebutuhanku terpenuhi. Dan refleksinya adalah, apakah kita mencari Yesus, menyembah Dia, supaya Dia memenuhi kebutuhan kita, atau kita mencari Dia karena kita betul-betul merajakan Dia, yaitu ingin mengikuti kehendaknya atau titahnya. Yang keempat, Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup. Mereka yang makan roti hasil mujizatnya mati, mereka yang makan roti hasil mujizat di padang gurun, mana itu mati. Yesus tahu kebutuhan manusia yang lebih esensial, yaitu keselamatan jiwa. Dan Dia tawarkan ini ketika Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Ketika Yesus tahu kebutuhan Anda yang lebih esensial, keselamatan jiwa, dan Dia memberikannya, apakah kita bersedia untuk menerimanya? Dan yang terakhir, yang kelima yang kita pelajari adalah jauh lebih mudah untuk punya Tuhan dalam tanda kutip yang bisa kita atur, kita setel untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan yang bisa kita atur, kita setel untuk memenuhi kebutuhan kita, Dia jelas bukan Tuhan. Sebab kalau Dia benar-benar Tuhan seperti Kristus, maka Dia mengharapkan ketaatan dan penyembahan diri kita kepadanya. Lepas dari keinginan dan kebutuhan terpenuhi atau tidak, kita singkirkan ego kita demi memuji dan menyembahnya. Ringkasnya, setiap mujizat Kristus adalah tanda, adalah kado, adalah hadiah supaya kita melihat pada pemberinya. Supaya kita mengingat siapa sang pembuat mujizatnya. Supaya fokus kita bukan pada mujizatnya, tetapi kepada Dia sang pembuatnya, yaitu Tuhan. Jadi jangan hanya menikmati mujizatnya, seperti kanak-kanak menikmati kado dan mengabaikan pemberinya. Ingatlah siapa pemberinya. Dan bahkan ketika tidak ada tanda, tidak ada mujizat, tidak ada kadonya, selalu ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas tangan dalam memelihara dan menopang kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita ini sekarang hidup di masa pandemi. Yang uniknya ketika banyak orang bergumul dengan kesehatannya, kita tidak pernah menyaksikan bahwa ada KKR kesembuhan ilahi yang dilakukannya. Kita tidak pernah mendengar lagi dengan kesaksian-kesaksian yang supranatural bahwa orang itu disembuhkan dari segala sakit penyakitnya, sama seperti ketika situasi itu normal. Seorang rekan berkata kepada saya, "Pak, justru di saat seperti inilah yang biasanya melakukan kesembuhan ilahi itu melakukan. Tidak usah ngumpulin massa lewat televisi, lewat WA, lewat IG Live, lewat apapun juga. Mengapa mereka tidak melakukan itu?" Saya bilang saya tidak tahu mereka melakukan itu atau tidak, tetapi yang jelas klaim-klaim kesembuhan yang luar biasa, yang gegap gempita seperti kita dengar sebelum pandemi kini tidak ada. Bahwa dengan minyak ini, dengan piranti itu dan ini akan menjadi sembuh, kita nggak dengar lagi. Tetapi saya berkata, kalaupun kita jarang mendengar Tuhan melakukan mujizat penyembuhan lewat seperti yang diklaim orang-orang tertentu itu, dan kita tidak mendengarnya lagi saat ini, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan terus bekerja.
memulihkan, menyembuhkan. Lewat begitu banyak sarana yang ia gunakan, obat-obatan, lewat begitu banyak sarana yang ia nyatakan, pertolongan antar saudara seiman. Dan ini mengingatkan saya tentang apa bedanya sebuah mujizat yang dalam tanda kutip cepat dan mujizat yang dalam tanda kutip lambat. Ketika Kristus mengubah air yang dipakai untuk mencuci tangan dan kaki menjadi anggur, kita menyebutnya mujizat karena peristiwanya cepat, air menjadi anggur. Tetapi air yang sama, yang turun dari langit, dimasuk ke dalam tanah, dihisap oleh tanaman anggur, menjadi buah anggur, dan menjadi minuman anggur, adalah sebuah mujizat yang dalam tanda kutip lambat kan. Kita ini sering terpesona dengan mujizat-mujizat cepat itu. Entah itu beneran terjadi atau tidak, tetapi itu begitu mempesona kita, begitu membuat kita berharap, Tuhan kalau lakukan mujizat itu cepat, seperti mengubah air menjadi anggur. Tetapi Tuhan juga bekerja lewat mujizat dalam tanda kutip, istilah saya lambat. Ketika air hujan turun, masuk ke tanah, dihisap oleh akar-akar pohon anggur, dan pohon anggur menghasilkan buah anggur menghasilkan minuman anggur. Dari air menjadi anggur kan? Tetapi lebih natural, lebih lambat prosesnya. Bukankah itu juga sebuah mujizat? Alias sebuah cara Tuhan memelihara umatnya. Jadi jangan hanya mencari mujizat yang cepat dan menjadi kecewa ketika kita tidak melihatnya di masa pandemi ini. Nggak ada doa kesembuhan ya Pak, nggak ada ibadah tertentu ya Pak, nggak ada kesembuhan ilahi. Padahal saat ini semua orang butuh kayak begitu. Apakah benar atau tidak yang terjadi dulu, tapi sekarang kita semua butuh yang seperti ini. Bukan berarti Tuhan hanya bekerja dengan cara itu. Dia juga bekerja lewat mujizat dalam tanda kutip lambat. Ketika Kristus mengubah air menjadi anggur, kita menyebutnya mujizat. Tetapi ketika air hujan diserap tanah, dihisap oleh akar-akar pohon anggur, dan itu menjadi buah anggur dan kemudian menjadi air anggur, bukankah itu sebuah mujizat yang dalam tanda kutip lambat, tetapi bagian dari pemeliharaan Tuhan atas semesta ini? Jadi jangan pernah menyerah. Situasi memang sukar, tetapi dia terus bekerja dengan caranya, hingga membuat orang percaya siapa dirinya. Saudara-saudara, mungkin Anda bisa googling di majalah seperti Christianity Today atau mendengar berita-berita bahwa di dalam situasi yang sulit ini ada ratusan orang yang ada di negara Thailand memberikan hidupnya bagi Kristus, berbondong-bondong hendak dibaptis. Kabar ini Anda bisa verifikasi misalnya di majalah Christianity Today. Ini hanya sebagian pekecil yang menunjukkan bahwa situasi seperti apapun tidak menghambat Tuhan bekerja untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar. Bukan kebutuhan biologis, bukan keinginan hati, tetapi keselamatan jiwa. Ini yang terpenting. Mereka yang makan roti, 5 roti 2 ikan, mati. Mereka yang makan mana, mati. Dan Kristus datang agar kita beroleh hidup yang kekal. Dia menawarkan dirinya agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, saya berhenti di bagian ini. Jika ada pertanyaan silakan, saya akan memeriksa kolom pertanyaannya. Jika ada yang terlewatkan, mohon saya diingatkan, saudara-saudara. Ya. Oke, sejauh ini tidak ada pertanyaan yang ada, dan kalau begitu mari saya mengajak kita, ada ya.
Menurut perkiraan Bapak yang hadir 10.000 sampai 15.000 orang, ya kan? Karena kan 5.000 laki-laki, misalnya anggap aja 5.000 sudah punya istri kan, 10.000 tambah anak satu 15.000 sudah. Ya 10-15.000 orang bolehlah. Apakah dari jumlah ribuan itu hanya ada satu anak yang membawa bekal? Jawabannya mungkin tidak, Pak. Mungkin ada anak-anak lain yang membawa bekal, tetapi yang ketemon dalam bahasa Jawa Timuran gitu ya. Yang ketemon ya cuman satu orang ini. Ya di antara ribuan orang kan tidak mungkin diumumkan, ayo siapa yang bawa bekal. Ingat pada waktu itu juga sound systemnya sangat alami, sangat natural begitu ya. Hanya di dalam kebingungan mungkin para murid menemukan bahwa loh ada. Loh ternyata ada yang bawa 5 roti 2 ikan nih. Tetapi apakah ini cukup? Jelas nggak cukup gitu ya. Jadi para murid itu memaparkan tentang pengetahuannya bahwa loh itu ada anak yang bawa roti, tapi nggak akan cukup kan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang ada sebagian penafsir Alkitab yang mengatakan seperti ini. Ini saya ceritakan ya, tolong jangan dipotong, diperhatikan konteks ceritanya. Ada sekelompok orang yang menafsirkan bagian ini seperti ini. Ketika ada anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan, maka anak-anak lain, maka orang tua itu menjadi malu. Loh, anak kecil aja mau berbagi, kok kita menyembunyikan bekal untuk diri kita sendiri? Ayo kita keluarkan bekal kita semua dan kita bagi ke orang lain. Maka terjadilah saat itu mujizat dalam tanda kutip, berupa kesadaran tiap orang bertitik tolak dari contoh si anak ini. Sekali lagi, jangan dipotong ya bagian ini. Bagian ini saya ungkapkan untuk menjelaskan bahwa penafsiran yang seperti ini bertitik tolak dari pola pikir yang anti supranatural. Jadi bagi sekelompok orang seperti ini, mujizat seperti ini dipahami sebagai sebuah gerakan hati yang diinspirasi oleh anak kecil, sehingga kemudian mereka yang menyembunyikan bekalnya kini mengeluarkannya dan semuanya akhirnya makan bersama bahkan sampai berlimpah. Asumsi dibalik penafsiran seperti ini anti supranatural. Ya. Dan kalau kita baca, apakah penafsirannya seperti itu make sense dengan konteks yang diceritakan dalam Yohanes pasal 6? Enggak. Yohanes pasal 6 mencatat bahwa orang-orang itu tahu dia pasti nabi karena dia bisa melakukan mujizat. Nah, kalau mujizatnya berasal dari diri mereka sendiri yang sadar, lah buat apa mereka terpesona kepada Yesus? Dan mereka ini kan mengikut Yesus seperti catatan Injil bahwa mereka ini mengikut Yesus kan karena mereka sudah melihat mujizatnya berupa penyembuhan. Jadi bukan hal yang asing bagi dia untuk melihat Yesus melakukan mujizat yang lain melipat gandakan roti dan ikan. Jadi untuk tafsiran yang seperti ini yang mengatakan bahwa mujizatnya itu adalah anak kecil yang dipakai Yesus untuk menyadarkan orang bahwa mereka tidak boleh keep untuk diri mereka sendiri, mereka harus berbagi ke orang. Pendekatan yang bersifat seperti ini anti supranatural. Bermasalah di dalam konteks Yohanes 6 yang betul-betul menghasilkan keterpesonaan terhadap siapa Yesus dan kemudian nggak bisa masuk untuk menjelaskan bahwa Yesus ini roti hidup. Bukankah Yesus menyejajarkan peristiwa dia melipat kali gandakan roti itu dengan peristiwa mana di padang gurun? Mana di padang gurun dipahami orang Israel sebagai karya Bapa di surga, dan sekarang Yesus melakukan karya yang seperti itu untuk menunjukkan keilahiannya, untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan kemudian dia men-challenge mereka. Hayo, kalau aku menawarkan kepadamu hidup yang kekal, kamu mau ikut aku atau tidak? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Andreas, dan juga saya melanjutkan terkait dengan beberapa pola berpikir, pola penafsiran yang anti supranatural yang kita tadi sudah kaji, tidak bisa cocok dengan penjelasan Yohanes 6 dan kemudian berita Kristus tentang sesuatu yang bersifat kekal itu, yaitu dirinya sebagai roti hidup.
Ada yang lain saudara-saudara yang ingin Anda tanyakan, boleh tinggalkan kolom komen kita. Kita masih punya sekitar 7 menit lagi untuk hal-hal seperti ini. Dan sesudah itu nanti videonya tersedia di IG Live di akun Instagram GKI Ngagel ini. Oke. Ya, oke, tidak ada pertanyaan lain. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, lewat mujizat Engkau memperkenalkan diri-Mu. Jangan biarkan kami hanya mencari mujizat, tetapi mengabaikan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mujizat adalah tanda yang mengarahkan kami untuk melihat siapa diri-Mu, dan kadangkala tanpa mujizat pun kami bisa memahami, beriman pada diri-Mu. Peliharakan kehidupan kami, tidak ada yang sukar bagi Tuhan yang akan melakukan banyak hal dengan luar biasa. Berkat-Mu bagi setiap kami, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada minggu yang akan datang kita masih akan melanjutkan 7 mujizat yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Kemudian sesudah itu kami berencana membahas 7 perkataan Yesus, ego eimi, aku adalah yang diucapkan Yesus di Injil Yohanes. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang dan saksikan rekamannya, bagikan di IG Live GKI Ngagel. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam.